Karena Allah telah membukakan sikap yang menutup mata kita. Kemudian pandangan kita, penglihatan kita pada hari itu menjadi sangat tajam. Kalaulah di dunia ini kita tidak mungkin tidak bisa melihat kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, pahala kebaikan yang kita lakukan. Tapi yakinlah Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan balasannya di akhirat kelak. Ketika Allah singkapkan tutup yang menutupi mata, penglihatan pada hari itu menjadi sangat tajam. Begitupun sebaliknya. Kejahatan, kemaksiatan, dosa yang kita lakukan di dunia ini, walaupun mungkin kita tidak melihat hasil dari perbuatan dosa kita itu, tapi yakinlah bahwa Allah pun akan menyempurnakan azabnya untuk kita kalau di dunia ini kita tidak sempat bertaubat dan minta ampun kepada Allah. Maka disinilah manusia akan menyesal sejadi-jadinya, karena telah Allah tampakkan semua apa yang kita usahakan di dunia ini. Orang kafir akan menyesal dengan kekafirannya. Kenapa disuruh beriman malah kufur? Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam surat As-Sajdah ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Alangkah ngerinya, kata Allah, jika kamu melihat orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Rabb mereka, karena rasa takut yang begitu dahsyat dan rasa malu yang begitu luar biasa. Kemudian dia mohon kepada Allah, Rabbana absarna, ya Rabb kami telah melihat, wasami'na, kami telah mendengar, farji'na, maka kembalikanlah kami ke dunia, na'mal salihan, niscaya kami akan beramal soleh, inna muqinun, sesungguhnya kami betul-betul sudah yakin. Tapi semuanya telah terlambat. Tidak ada gunanya penyesalan itu. Padahal selama hidup di dunia telah Allah berikan kesempatan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, untuk mendengar ayat-ayat Allah, tetapi tidak digunakan, sehingga penyesalan itu terjadi. Maka jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mumpung hari ini Allah masih memberikan kesempatan hidup kepada kita, kesehatan, maka gunakanlah kesehatan kita untuk taat kepada Allah. Mumpung hari ini kita masih dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sholat jamaah di masjid, maka lakukanlah. Sebelum nanti tetangga kita, keluarga kita menggotong kita menuju masjid, kemudian disolatkan di depan imam. Kalaulah hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk beramal soleh, untuk bersedekah, lakukanlah. Karena betapa banyak orang yang telah dikubur mati ingin dibalikkan ke dunia atau minta tangguh sebentar saja untuk dari kematian, agar bisa bersedekah dan beramal soleh. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Rabb, tangguhkanlah sebentar saja kematian ini. Fa'asaddaq, maka aku akan bersedekah, wa akum minas sholihin, dan aku akan termasuk orang-orang yang saleh. Tapi lagi-lagi penyesalan itu tak ada gunanya. Maka pepatah mengatakan, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak ada gunanya. Begitupun ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk beramal soleh, lakukanlah. Karena Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dalam dua ayat yang agung yang terdapat di dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 dan ayat 100. Hatta iza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un.
Hingga apabila datang kematian kepada salah seorang dari mereka, dia berkata, "Ya Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia." Di ayat yang ke-100-nya Allah jelaskan keinginan mereka untuk balik ke dunia itu. La anli a'malu salihan fima taraktu. Agar aku bisa beramal saleh terhadap apa yang dahulu aku tinggalkan. Tetapi dengan tegas Allah Subhanahu wa taala menjawab dalam ayat ini, "Kalla." Sekali-kali tidak, kata Allah. Innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Karena sesungguhnya apa yang mereka katakan itu hanya ucapan semata, dalih semata, alasan semata. Dan di hadapan mereka ada barzakh sampai nanti hari berbangkit. Jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita paham bahwa ternyata orang-orang yang tidak mau membekali dirinya dengan amal soleh selama di dunia ini, maka akan menyesali kelalaiannya nanti ketika Allah singkapkan tutup yang menutupi matanya dan penglihatannya pada hari itu menjadi sangat tajam. Dan juga ternyata tidak hanya orang-orang yang berdosa saja yang akan menyesali. Ternyata ada orang-orang yang sebenarnya sudah beramal soleh, tetapi juga akan menyesal kenapa tidak lebih maksimal. Maka di penghujung tausiah ini, mari kita renungkan salah satu kisah indah. Semoga menjadi motivasi bagi kita semua untuk lebih bergairah kembali melaksanakan ketaatan kepada Allah. Dari salah seorang sahabat yang mulia, yang awalnya tidak terlalu terkenal di kalangan sahabat, tetapi di mata Rasulullah SAW sahabat ini begitu spesialnya, yaitu sahabat Sa'ban radhiyallahu anhu. Satu ketika sholat subuh di Masjid Nabawi, Rasulullah SAW melihat sahabatnya Sa'ban yang biasa duduk di pojok masjid, saf paling depan. Karena memang kebiasaan sahabat Sa'ban adalah betul-betul menjaga sholat 5 waktunya di awal waktu datangnya. Kemudian duduk di pojok masjid, saf paling depan. Nah, satu ketika sholat subuh akan ditunaikan, Rasulullah SAW melihat ke pojok masjid di mana biasa sahabatnya Sa'ban duduk. Ternyata Rasulullah SAW tidak mendapati sahabatnya. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, "Tahukah kalian di mana Sa'ban?" Para sahabat menjawab, "Kami tidak tahu ya Rasulullah." Kalau begitu kita tunda sholat subuh sebentar. Bayangkan, begitu spesialnya sahabat Sa'ban di mata Rasulullah SAW. Padahal iqamah mau ditegakkan. Kira-kira kalau kita telat datang ke masjid ditunggu imam, ditunggu imam. Ya. Kalau udah bunyi tet kan, qomat kan akan dilaksanakan. Tapi Rasulullah menunggu sahabat. Ternyata yang ditunggu tak kunjung datang. Rasulullah SAW khawatir sholat subuh akan kesiangan, maka ditunaikanlah sholat subuh berjamaah. Kemudian seperti kebiasaan sahabat Rasulullah SAW, setelah salam membalikkan badannya kepada para sahabat, para jamaah. Kembali pandangan Rasulullah SAW tertuju ke pojok masjid, saf paling depan di mana biasa sahabatnya Sa'ban duduk. Ternyata Rasulullah SAW juga tidak mendapati sahabatnya ini. Maka kembali bertanya kepada para sahabat, "Tahukah kalian di mana Sa'ban?" "Kami tidak tahu ya Rasulullah."
tahukah kalian di mana rumahnya Sa'ban? Kemudian salah satu sahabat tunjuk tangan, saya tahu ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah SAW, antarkan aku menuju rumahnya Sa'ban. Maka singkatnya, jalan kakilah Rasulullah SAW habis sholat subuh bersama sebagian para sahabat menuju rumahnya Sa'ban. Ternyata perjalanan yang ditempuh menuju rumah Sa'ban itu sangat luar biasa. Berangkat habis sholat subuh sampai di rumah sahabat Sa'ban itu sedang bagus-bagusnya waktu duha. Perjalanan diperkirakan 2,5 sampai 3 jam perjalanan. Bayangkan, ada nggak rumah kita dari Masjid Raya ini yang jaraknya 2 jam perjalanan ya? Tentu nggak ada. Adanya 2 menit gitu. Ya, 2 detik juga ada. Kalau 2 detik itu mepet betul dengan masjid. Tapi itu tidak mengurangi semangat dan antusias sahabat-sahabat untuk datang ke masjid untuk sholat jamaah. Padahal jaraknya begitu luar biasa. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita hari ini, yang bagaimana masjid, musola itu didekatkan ke rumah kita. Kalau cerita kita semalam, wah, masjid sekarang itu tiangnya yang banyak kan gitu. Atau megah-megah gitu, tapi antusiasnya itu di mana? Ya. Nah, ini menjadi PR kita semua. Bagaimana sahabat Sa'ban jauhnya jarak tidak menjadi penghalang baginya untuk datang sholat jamaah. Kemudian sesampai di rumah Sa'ban, Rasulullah SAW mengucapkan salam, kemudian dijawab oleh istrinya. Rasulullah SAW bertanya kepada istrinya Sa'ban, bolehkah aku menemui sahabatku Sa'ban? Dengan berlinang air mata, istrinya berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, Sa'ban telah meninggal dunia. Ternyata hanya kematian yang bisa menghalangi sahabat Sa'ban untuk tidak datang sholat jamaah. Kematian. Dan kita terlalu banyak alasan untuk tidak datang ke masjid untuk sholat jamaah. Kemudian istrinya berkata kepada Rasulullah SAW, bertanya dengan di sela-sela tangis, ya Rasulullah, ketika Sa'ban akan meninggal dunia, dia mengatakan 3 kalimat yang kami tidak mengerti kalimat itu ya Rasulullah. Apa itu kata Rasulullah? Yang pertama kata istrinya, kenapa tidak lebih jauh lagi? Yang kedua, kenapa tidak yang baru? Dan yang ketiga, kenapa tidak semuanya? Maka Rasulullah SAW yang dibimbing oleh wahyu membacakan firman Allah Subhanahu wa taala surat Qaf yang kita baca tadi di hadapan istrinya dan para sahabat kala itu. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka wa basaruka al-yawma hadid. Sungguh dahulu kamu telah lalai tentang peristiwa ini. Kemudian kami singkapkan tutup yang menutupi matamu, sehingga penglihatan pada hari itu menjadi sangat tajam. Ternyata kata Rasulullah SAW, ketika Sa'ban akan meninggal dunia, Allah singkapkan tutup yang menutupi matanya sehingga penglihatannya pada hari itu menjadi sangat tajam, sehingga bisa melihat dengan jelas kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Perjalanan yang jauh menuju Masjid Nabawi untuk sholat jamaah, Allah perlihatkan setiap langkahnya bernilai pahala, ditinggikan derajat, dihapus dosa. Maka di situ sahabat Sa'ban mengatakan, aduh, kenapa tidak lebih jauh lagi? Coba seandainya masjid ini lebih jauh, tentu akan lebih dahsyat nikmat yang akan dia dapatkan. Penyesalannya baik, Pak. Kurang maksimal nggak sahabat-sahabat? Tidak. Maksimal sebagai manusia biasa.
Kemudian yang kedua, kenapa tidak yang baru? Satu ketika sahabat Sa'ban akan pergi menunaikan sholat jamaah di musim yang dingin, kemudian dipakai bajunya yang baru, keluar rumah. Ternyata hawa dingin masih merasuki tubuh. Kalau di sini dingin juga di sini ya. Di orang ini dingin juga. Tapi tentunya dinginnya lebih dahsyat daripada ini. Ini masih segar. Hawa dingin itu masih merasuk itu. Maka masuk lagi ke rumah dipakai jaketnya yang besar untuk menutupi bajunya yang baru agar tidak kotor di perjalanan. Maka di tengah perjalanan mendapati seorang laki-laki yang tidak lagi kuat berjalan karena hawa dingin yang masuk tubuh. Maka dibantu oleh sahabat Sa'ban, dibuka jaket yang tadi yang besar, kemudian dipakaikan ke laki-laki itu, kemudian dipapahnya menuju Masjid Nabawi untuk sholat jamaah. Ternyata ketika sakaratul maut datang, faqasafna anka ghita'aka fabasarukal yawma hadid. Allah betul-betul tajamkan penglihatannya. Allah bukakan tutup yang menutupi matanya, sehingga bisa melihat dengan jelas pahala dan kenikmatan yang Allah berikan kepadanya hanya berbekal jaket usang. Maka di situ dia mengatakan, kenapa tidak yang baru? Coba seandainya yang baru yang dia kasihkan, tentu akan lebih dahsyat nikmat yang akan dia dapatkan. Kemudian yang ketiga, kenapa tidak semuanya? Kata Rasulullah SAW, satu pagi ketika sahabat akan sarapan dengan satu buah roti dan segelas susu, tiba-tiba rumahnya diketuk oleh seorang pengemis yang ternyata sudah 3 hari tidak makan. Kalau kita gimana? Roti cuma satu-satunya, susu cuma segelas, tiba-tiba datang pengemis ngetuk rumah kita. Kira-kira dipersilakan masuk apa disuruh pergi? Ya. Tapi sahabat Sa'ban begitu luar biasa, dipersilahkan masuk. Kemudian sarapan bareng. Roti yang satu tadi itu dibelah 2 sama rata. Susu yang segelas itu dibagi 2 juga sama rata. Kemudian sarapan bareng, sarapan bersama. Nah, ternyata ketika sakaratul maut datang, fabasarukal yawma hadid, Allah tajamkan penglihatan sahabat Sa'ban sehingga bisa melihat dengan jelas kenikmatan dan pahala yang begitu besar yang Allah berikan hanya berbekal sepotong roti dan setengah gelas susu. Maka di situ sahabat Sa'ban mengatakan, kenapa tidak semuanya? Coba seandainya semua yang dia kasihkan, tentu akan lebih dahsyat nikmat yang akan dia dapatkan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Lagi-lagi pertanyaannya, apakah sahabat Sa'ban kurang maksimal? Tidak, sebagai manusia biasa. Tetapi itulah yaumil akhir. Kita semua akan menyesal. Mudah-mudahan penyesalan kita itu seperti sahabat Sa'ban yang telah berupaya maksimal untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mumpung hayat masih dikandung badan, matahari belum terbit dari barat, nyawa belum sampai di tenggorokan, maka tidak bisa tidak, mari kita bekali diri kita dengan amal kebaikan sebagai bekal untuk menghadap Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan dan kemampuan kepada kita untuk tetap mentaatinya sampai ajal menjemput kita. Semoga Allah jemput kita dengan kematian yang indah dan panggilan yang indah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli bi ibadi wadkhuli jannati. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi saya pribadi dan bagi kita semua. Lebih kurang mohon maaf, dan kepada Allah Subhanahu dan juga kepada bapak-bapakku sekalian, mohon maaf. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita kembali.
kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.